Teks firman Tuhan terdapat daripada 2 Raja-Raja pasal kedua ayat 1 sampai ayat ke-15. Dua Raja-Raja pasal kedua ayat 1 sampai ke-15. Saya mengambil tema untuk berbicara mendapat 2 bahagian dari Roh Allah. Arti kata getting the double portions of anointing. Urapan daripada Roh Allah. Saya yakin dan percaya kalau kita pengen, kalau kita rindu apa yang kita minta daripada Tuhan, pasti kita peroleh. Ada amin jemaat yang sekasihan Tuhan. Semalam sungguh luar biasa. Kita belajar tentang Petrus. Kita Petrus seorang nelayan yang profesional, Bapak Ibu. Seperti apa yang kita pelajari kemarin. Tapi menangkap ikan sepanjang malam tidak dapat apa-apa. Itu memang benar. Oleh karena saya juga sering pergi ke Nazaret. Kalau tahun ini adalah kali yang ke-8 saya akan pergi ke tanah perjanjian. Memang siang hari memang sunyi, tidak ada orang yang ada di sana. Khususnya orang yang menangkap ikan nelayan. Pada malam hari hanya mereka menangkap ikan. Dan seperti apa yang kita pelajari semalam. Petrus menangkap ikan sepanjang malam. Itu adalah profession dia. Artinya itu adalah pekerjaannya. Dia mengendang selok-belok di mana ikan berada. Tetapi tidak menangkap ikan. Tapi waktu dia mengikuti apa yang Yesus katakan, pergi ke tempat lebih dalam dan tebarkanlah jalamu. Dan mukjizat terjadi dengan tangkapan yang luar biasa. Ada amin Bapak Ibu? Nah, saya tidak akan ulangi itu, tapi pagi hari ini mari kita melihat, belajar daripada firman Tuhan ini. Jadi saya membaca untuk kita daripada ayat 1 sampai ayat ke-15, dan kita akan melihat bagaimana, terutama sekali kita melihat bagaimana Elisha bisa menerima kedua bahagian daripada roh Elia. Ini luar biasa Bapak Ibu. Nah, mari baca firman Tuhan. 2 Raja-Raja pasal kedua ayat 1. Menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke surga dalam angin badai, Elia dan Elisha sedang berjalan dari Gilgal. Berkatalah Elia kepada Elisha, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel. Tetapi Elisha menjawab, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu pergilah mereka ke Betel. Ayat yang ketiga. Pada waktu itu keluarlah rombongan Nabi yang ada di Betel mendapat Elisha. Lalu berkatalah mereka kepadanya, sudahkah kau tahu bahwa pada hari ini Tuanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan, terangkat ke surga? Jawabnya, aku juga tahu. Diamlah. Ayat keempat, berkatalah Elia kepadanya, hai Elisha, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Yeriko. Tetapi jawabnya, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Kita melihat di sini yang ketiga kali. Elisha tidak mau meninggalkan Elia. Lalu sampailah mereka di Yeriko. Ayat 5 dan 6, pada waktu itu mendekatlah rombongan Nabi yang ada di Yeriko pada Elisha, serta berkata kepadanya, sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan, terangkat ke surga? Jawabnya, aku juga tahu. Berkata Elia kepadanya, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan. Jawabnya, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu berjalanlah keduanya. Ayat yang ke-7 dan sampai ke-8. Lalu 50 orang dari rombongan Nabi itu ikut berjalan. Tetapi mereka berdiri memandang dari jauh ketika keduanya berdiri di tepi sungai Yordan. Ayat yang ke-8. Lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya, dipukulnya ke atas air itu. Maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana, sehingga menyembrangilah keduanya dengan berjalan di tanah yang kering. Ada amin Bapak Ibu? Mukjizat yang pertama terjadi di sini. Nah, ayat 9 dan ayat 10. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisha, mintalah apa yang mintalah yang kehendaki kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu. Elia katakan, minta saja. Satu terutama sekali yang diajukan oleh Elia kepada Elisha. Jawab Elisha, biarlah kiranya aku mendapat 2 bahagian dari rohmu. Wow, ini luar biasa.
Tidak masuk akal. Ayat 10 berkata, Elia, yang kau minta itu sukar adalah sukar. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Dan jika tidak, tidak akan terjadi. Apa yang dikatakan oleh Elia ini, Tuhan bersikap harus menjadi pegangan kepada Elisha. Yang kau minta ini adalah sukar, tetapi dia katakan, jadi, jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Dan jika tidak, tidak akan terjadi. Ayat 11 dan 12. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi, memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai. Ketika Elisha melihat itu, Bapa, berteriaklah ia. Maka berteriaklah ia, Bapakku, Bapakku. Kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda. Kemudian tidak dilihatnya lagi. Lalu direngutkannya pakaiannya. Dan dikoyaknya menjadi 2 koyakan. Ayat 13 sampai 14. Sesudah itu diputungnya jubah Elia yang telah terjatuh. Lalu ia berjalan hendak pulang dan berdiri di tepi sungai Yordan. Ia mengambil jubah Elia yang telah terjatuh itu. Dipukulkannya ke atas air itu sambil berseru, di manakah Tuhan Allah Elia? Dia memukul air itu. Lalu terbagilah ke sebelah sini dan ke sebelah sana. Maka menyembrangilah Elisha. Ayat yang terakhir. Ketika rombongan Nabi yang dari Yeriko itu melihat dia dari jauh, mereka berkata, roh Elia telah hinggap pada Elisha. Mereka datang menemui dia. Lalu sujud mereka kepadanya sampai ke tanah. Ada amin dengan firman Tuhan? Saya rasa tidak usah khotbah lah. Sudah cukup tepat dan mengerti khususnya daripada bacaan pagi hari ini. Bapak Ibu yang sekasih dalam Tuhan. Kalau kita ingin mendapatkan 2 porsi, 2 bahagian berkat yang daripada Tuhan, ada bayarannya yang sungguh mahal sekali Bapak Ibu. Bukan hanya minta saja, harus ada bayarannya Bapak Ibu. Dalam bahasa Inggris dia mengatakan, There's nothing free in this world. Tidak ada yang gratis. Okay? Tidak ada yang gratis di dunia ini. Sedangkan kematian Tuhan Yesus itu di kayu salib itu untuk menembuskan kita tidak gratis. Yesus menaruh seluruh kehidupannya, nyawanya Bapak Ibu, untuk saya dan untuk saudara. Nah maka oleh karena itu pagi hari ini, mari kita melihat khususnya pendahuluan sedikit, khususnya tentang Elia dan Elisha ini. Kita mengenal dan mengetahui bahwa Elisha, dia mengikuti Elia dalam pelayanan, mungkin sebagai nabi, mungkin dalam sekitar 10 tahun. Elisha setia mengikuti Elia, kemanapun Elia pergi. Arti kata, di mana Elia ada, Elisha pasti ada mendampingi dia. Mengapa Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan? Nanti kita belajar. Jadi sampai Elia terangkat ke surga dengan kereta yang berkuda api, Elisha bisa menyaksikan dengan matanya sendiri. Ini bukan satu cerita Bapak Ibu. Satu yang dilihat dengan saksi matanya sendiri. Maka oleh karena itu Bapak Ibu yang saya kasih Tuhan, hubungan mereka ini, hubungan Elia dan Elisha tidak lagi hanya sebatas sebagai guru dengan murid, bukan. Elisha memperlihatkan satu kesetiaannya yang sudah hubungan seperti anak dan bapak. Seperti bapak Dedi dan anaknya Billy. Bukan sebagai guru Bapak Ibu, tetapi sebagai satu keluarga, bapaknya. Yang dimana dia tidak akan pernah meninggalkan terutama sekali bapaknya. Nah, maka oleh karena itu dalam hal ini kita akan melihat daripada teks ini. Yang pertama, melalui permintaan Elisha, dia ingin meminta 2 bahagian daripada
roh Elia itu adalah sukar. Elia katakan, itu permintaanmu sukar. Itu susah. Tetapi Bapak Ibu, mengapa teman-teman sekali, Elisha ingin meminta double porsi urapan daripada Elia? Oleh karena mengikuti khususnya dalam istiadat orang Yahudi, kalau kita melihat dalam Ulangan pasal yang ke-21, ke ayat 17, maka anak sulung ya wajib dan harus dibagi dengan warisan double portion. Itu mengikut teman sekali adat istiadat orang Yahudi. Oke, maka oleh karena itu Bapak Ibu yang saya kasih Tuhan, apa yang diminta oleh Elisha itu wajib. Mengapa Elisha berani meminta dengan demikian? Sedangkan Elia itu bukan bapak dia. Tetapi oleh karena dia mengikuti pelayanan, dia taat setia kepada Elisha, dia menganggap Elia itu sebagai bapaknya, Bapak Ibu. Sehingga kalau bapak dengan anak, bapak harus mengikut terutama sekali ke istiadat orang-orang Yahudi, anaknya wajib menerima double portion blessing, Bapak Ibu. Bapak di antara kita di sini yang anak sulung. Ada Eldesan, puji Tuhan. Engkau mainkan firman Tuhan, double portion blessing akan kau terima. Tapi ada bayar ya Pak. Yang saya katakan tadi tidak ada yang gratis ya. Nah maka oleh karena itu kita melihat di sini. Yang kedua, mengapa saya katakan tadi bahwa Elisha dia layak menerima double porsi daripada urapan daripada Elia. Mengapa kita melihat di sini? Dalam ayat 12 yang telah kita baca tadi, Elisha berseru, dia katakan, Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda. Di sini kita melihat bahwa ternyata Elisha itu adalah anak kepada Elia. Walaupun tidak ada kaitan dengan biologis. Tetapi oleh karena kesetiaannya, Bapak Ibu yang sekalian Tuhan, di mana Elia ada, di sana Elisha pergi. Nanti kita akan melihat itu masih dalam firman Tuhan ini. Ke tempat-tempat di mana dia pergi, Elia katakan, tidak usah kau ikut. Dia katakan Elisha, aku pasti ikut. Satu terutama sekali yang dia katakan, tekad yang dia lakukan, bahwa saya tidak akan meninggalkan engkau. Mengapa Bapak Ibu? Mengapa dia tidak mau meninggalkan Elia? Sedangkan banyak rombongan nabi-nabi yang lain mengolok-olokkan dia. Dia tahu satu kepengengan hatinya. Double blessing. Hanya waktu aku menerima terutama sekali, 2 kali lipat ganda urapan daripada Elia. Aku tidak akan melepaskan engkau. Nah, Bapak Ibu yang sekarang kita melihat, Elisha bukan hendak meminta harta. Sebagai anak sulung, saya anak sulung dalam keluarga saya. Sebelum ayah saya, bapak saya meninggal, mengikut adat kami, orang suku kami, yang sulung itu menjadi kepala di dalam rumah tangga. Lalu bapak saya katakan, Pak Daniel, dia kata, Daniel bagaimana? Keluasan harta kita daripada nenek moyang kita sekian. Saya ada 8 orang adik-beradik. Dan kamu bagikah di antara kamu bagaimana seperti keluarga yang lain? Lalu saya katakan, Pak, dia katakan, harta yang ada padamu bukan yang kau beli. Harta yang kau miliki itu adalah warisan daripada bapamu. Dan saya mengumpulkan semua keluarga kami adik-beradik. Dan saya katakan, mengikut apa yang saya inginkan sekarang. Saya tidak mau membagikan harta ayah, bapak kita ini kepada setiap kita adik-beradik yang 8 orang ini. Mengapa saya katakan? Saya sudah banyak melihat di dalam keluarga. Sesudah ayah mereka meninggalkan harta. Sesudah dibagi-bagikan untuk satu dengan yang lain. Mulai ribut, mulai kacau di dalam keluarga. Mengapa Bapak Ibu? Seorang yang akan mengatakan, mengapa posisi saya sedikit? Mengapa posisi saya di bukit? Mengapa posisi saya di sungai? Mereka tidak puas hati. Lalu ada juga yang hidupnya berkekurangan. Mereka memerlukan uang. Mereka jual.
Sehingga mereka sudah tidak ada apa-apa dari warisan bapak mereka. Sehingga mereka bergaduh. Saya melihat itu dengan mata saya sendiri. Lalu saya katakan, untuk keluarga kami, adik-beradik, saya katakan, walaupun di dalam adat istiadat kita, suku kita, bahwa harta ini harus dibagi. Tapi untuk saya sebagai kepala, menjadi anak sulung dan keluarga kita, saya mau kita bersatu di dalam segala hal. Ada amin Bapak Ibu? Maka saya katakan, harta benda bapak kita, saya tidak akan bagi untuk sianu, untuk sianu, untuk sianu. Maka harta ini semua milik kita sekeluarga. Sampai hari ini Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, kami hidup senang. Tiap kali kami berjumpa, kami ngopi, kami minum, potong babi, makan bersama-sama. Sukacita yang daripada surga. Oleh kenapa? Tidak ada dengki, tidak ada sakit hati. Engkau kuat kerja, apa yang kau tabur, itu yang kau tuai. Engkau malas, engkau tidur, engkau tidak akan menerima apa-apa. Maka oleh karena saya kuat kerja, saya bisa pergi ke seluruh dunia. Bapak Ibu, saya ternak babi, hamba Tuhan ternak babi loh. Babi saya 30 lebih ekor. Ada anak-anak mungkin ada sekitar sekarang ini, waktu sejalan ini masih mau beranak lagi. Diberkati. Sebelum pergi saya kata dengan istri, jual anak babi supaya dapat biaya pergi buat misi. Dia kata jual saja, itu milik kita. Dan juga Tuhan juga memberkati. Oleh karena kami adik-beradik, kami menanam kelapa sawit. Bukan sedikit Bapak Ibu. Pekerja saya mereka mulai panen daripada awal bulan sampai hujung bulan. Mengapa Bapak Ibu yang saya katakan Tuhan? Diberkati oleh Tuhan. Nah, haleluya, itu sedikit Thomas sekali kesaksian daripada saya. Nah, maka oleh karena itu Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, apa yang terjadi di sini? Elisha, dia bukan Thomas sekali minta harta. Oleh karena dia anak sulung, dia tidak. Tapi keinginannya, dia ingin roh Elia itu sebagai seorang nabi yang akan diteruskannya dalam pelayanannya. Kita puji Tuhan Bapak Ibu. Waktu saya bekerja dulu, saya tidak mimpi untuk menjadi hamba Tuhan yang full. Saya tidak mimpi pergi ke seluruh dunia, pergi ke tempat-tempat ini untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tidak ada dalam rencana langsung Bapak Ibu. Apalagi pergi ke Holy Land. Tidak masuk termasuk di dalam rencana saya. Tapi saya puji Tuhan, saya koneksi dengan orang yang hidup takut akan Tuhan. Dan orang yang hidup takut Tuhan membuka jalan dan membuka berkat. Sehingga tahun ini 8 kali saya membawa rombongan pergi ke Holy Land Bapak Ibu. Luar biasa. Pastor Andrew katakan, Pastor, bila kamu ada di Holy Land nanti, saya katakan 20 hari bulan Desember. Saya ada di Nazareth. Dia katakan, saya akan jumpa kamu. Luar biasa Bapak Ibu. Nah, maka oleh karena itu Bapak Ibu yang saya kasih Tuhan, kita tidak inginkan harta. Ayub katakan, telanjang saya datang, telanjang saya pulang. Mungkin banyak di antara kita, ada di antara kita di sini diberkati oleh Tuhan. Bukan hanya 2 kali lipat ganda Bapak Ibu. Mungkin berlipat kali ganda. Dia luar biasa. Tetapi kalau Tuhan memberkati kamu, jangan katakan itu adalah oleh karena kekuatan usaha saya sendiri. Oleh karena Tuhan katakan, aku memberkati engkau supaya engkau boleh menjadi berberkat. Kalau orang Indonesia, kalau ada orang yang membagi sesuatu kepada kamu, bahasanya apa? Saya membagi sesuatu kepada Pak Dedi kan katakan terima kasih. Tapi suku bangsa, suku saya tidak ada kata terima kasih Bapak Ibu. Dalam Inggris pun, waktu kita memberi sesuatu kepada orang lain, habis-habis kita katakan thank you saja. Tapi bahasa Indonesia, bahasa Malaysianya persis dan pas. Terima kasih. Engkau memberi berkat, engkau harus membagi kembali. Ada amin Bapak Ibu? Itu kuncinya berkat dong. Nah, maka oleh karena itu yang Elisha inginkan adalah supaya dia memiliki double porsi pengurapan roh Elia supaya dia dapat melakukan pelayanan seperti Elia. Ada di antara kita di sini, kamu ingat Pak Dedi akan menjadi pastor kamu di sini sampai dia mati.
Saya ngomong dengan dia, Pak, umur kita dua ini sudah 64 tahun. Mazmur katakan kalau 70 tahun itu sudah luar biasa. Kalau dia katakan. Jadi kalau 80 tahun, kalau 80 tahun tuh kalau jalan-jalan begini, apa artinya? Bapak Ibu yang saya kasih Tuhan. Maka oleh karena itu, kalau hidup kita diberkahi masih kita kuat, layanilah Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih Tuhan. Jangan kata saya tidak ada pendidikan teologi. Oh, saya ini orang bodoh, orang tidak pandai. Dalam firman Tuhan katakan, sedangkan banyak rasul yang mengaku mereka tidak ada apa-apa. Tetapi waktu kita memberi hidup kita dengan total, Bapak Ibu, kita akan berubah, Bapak Ibu yang saya kasih Tuhan. Yang tidak mustahil akan menjadi mustahil. The impossible will become possible. Mengapa Bapak Ibu yang saya kasih Tuhan? Oleh karena itu urapannya daripada Tuhan. Urapan tidak bisa dibeli. Bapak Ibu, urapan itu tidak bisa dibeli. Urapan itu hanya dibagi oleh Tuhan untuk orang yang pengen, yang rindu dan haus akan Dia. Amin Bapak Ibu. Nah, sini kita melihat apa yang terjadi. Sebab roh untuk bernubuat itu sebagai nabi bukanlah satu warisan. Itu sebabnya Elisha, dia ingin ketemu sekali apa yang dimiliki khususnya daripada Elia. Oleh karena dia mengenal dan mengetahui Bapak Ibu yang saya Tuhan, bahwa urapan itu tidak boleh dipas. Urapan itu daripada Tuhan. Warisan itu khususnya tidak dapat kita memperolehi daripada Tuhan, khususnya dengan apa yang Tuhan bagi untuk Pak Dr. Dede. Kalau tidak dibatasi daripada Tuhan. Nah, maka oleh karena itu kita melihat di sini Bapak Ibu yang saya Tuhan, daripada teks ini kita dapat melihat bahwa ternyata permintaan dari Elisha itu dikabulkan oleh Tuhan. Ada amin Bapak Ibu? Waktu kereta kuda berapi itu naik, Elisha katakan, Bapakku, kereta naik. Apa yang terjadi Bapak Ibu yang sekalian Tuhan? Sesuai dengan janji Elia, dia katakan. Jikalau sesuatu terjadi, terjadilah dia. Jikalau tidak ada terjadi. Waktu Elia naik, terjatuhlah jubah Elia. Dan Elisha mengambil jubah itu. Dia mengoyak ke depan. Firman katakan. Waktu dia menyeberang sungai Yordan. Dia ambil jubah itu. Dia katakan, di manakah Allah Elia? Dia memukul air itu. Seperti waktu mereka mulai menyeberang. Terjadilah apa yang dia melihat dengan saksi mata waktu Elia bersama dengan dia. Air itu terbelah menjadi dua. Sungai Yordan itu. Waktu Elia sudah naik berkereta api ke surga. Dia melakukan dengan demikian. Terjadilah juga dengan demikian. Air itu terbelah menjadi dua. Sehingga dia bisa menyeberang ke sungai kembali lagi. Dan dia mengenal dan mengatakan. Pasti urapan dua kali itu, double portion itu sudah milikku, kata Elia. Adakah Elia bangga dengan memiliki double portion itu? Tidak, Bapak Ibu. Itu bukan untuk kesombongan dia. Itu bukan hanya otomatis sekali, wah ini luar biasa. Tetapi orang lain memuji. Nabi-nabi yang lain mengatakan, Elisha mendapat urapan dua kali daripada urapan Elia. Sehingga mereka melihat saksi mata. Waktu Elisha memukulkan air itu dengan jubah itu. Mereka melihat Elisha berjalan. Menyeberang sungai Yordan di tanah yang kering. Itu menjadi saksi mata. Dan ternyata apa yang diinginkan oleh Elisha digenapi oleh Tuhan. Dan apa Elisha lakukan? Bukan untuk kesombongan diri. Bukan untuk menjadikan supaya orang mengagung-agungkan dia. Bukan. Oleh karena dia ingin terus melakukan pelayanan Tuhan. Melalui urapan yang daripada Elia. Doa dan harapan saya khususnya untuk setiap pribadi kita. Supaya setiap kita diberkati. Setiap kita diurapi. Supaya kita berhasil dalam pelayanan. Buktinya Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan. Waktu kita diurapi oleh Tuhan. Kita berdoa untuk orang yang sakit. Yang sakit akan disembuhkan. Yang lemah akan dikuatkan.
Apapun pergumulan hati kita, kita doakan. Hadirat Allah itu ada. Dia akan mengabulkan, menjawab segala-gala permintaan kita. Ada amin Bapak Ibu? Haleluya. Nah, di sini kita melihat untuk mendapatkan dua bahagian daripada roh Allah, kita harus memiliki ada 3 ciri yang gampang sekali kita melihat. Kita ikut teman sekali apa yang dilakukan oleh Elisha. Saya yakin dan percaya kita taat setia belajar dari firman Tuhan. Apa yang engkau pangini dalam hidupmu, itu akan dikabulkan oleh Tuhan. Ada amin Bapak Ibu? Haleluya. Nah, kita melihat di sini yang pertama kesetiaan. Dimanifestasikan. Kesetiaan itu bukan hanya cakap ngomong-ngomong saja. Saya ikut deh. Tapi waktu sudah berjalan, tidak mau ikut, banyak sibuklah inilah. Yang pertama kita lihat di sini adalah kesetiaan itu harus dimanifestasikan. Kalau engkau katakan saya pengen mau ikut, ikut. Yang kedua, minta dengan khusus. Satu permintaan dengan special request yang sesungguh-sungguhnya. Jangan katakan saya minta apa saja. No specific thing. Minta dengan khusus. Apa yang kau ingini? Berapa orang bujang yang ada di sini? Orang yang belum menikah, berumah tangga berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Wih, ada. Apa yang kau pengen ini? Mau nikah nggak? Billy, mau nikah nggak? Bagaimana rupanya? Ya mau rambut panjang kah, mau pendek kah, mau tinggi kah, itu terserah. Tapi minta dengan khusus. Jangan minta Tuhan siapa-siapa saja. Jangan minta siapa-siapa saja. Kalau Tuhan kabul nanti, datang seorang yang ini bukan dalam rencana hidupku, tapi Tuhan bagi. Tapi tidak apalah. Biarlah kehendak Tuhan terjadi. Siapa yang bodoh? Bodoh sendiri Bapak Ibu. Orang bujang ingat. Kalau mau pengen, katakan pada Tuhan. Tuhan saya mau dia begini. Sebab waktu Adam dan Hawa, waktu mereka di apa? Di Eden, di Taman Eden. Tuhan memberi itu meski pilihan. Kalau kamu makan daripada buah ini, dikatakan kamu akan mati. Pilihan loh. Mereka memilih apa? Hawa katakan, saya tahu mati. Iblis katakan, tidak mati kamu. Waktu kamu makan, dia katakan, wah luar biasa kamu seperti Tuhan. Wah itu yang diinginkan teman-teman sekali. Oleh Eve. Dan dia makan, dia bagi dengan suaminya. Ternyata benar. Waktu mereka sudah buka mata, buka di bawah, mengapa begini? Sebelum makan, tidak kenal. Sekarang ini makan melihat berbeda. Bapak Ibu. Nah itu teman sekalian. Yang ingin kita minta itu adalah dengan khusus. Bapak Ibu. Pilihannya Tuhan bagi. Yang baik dan yang jelek. Amin Bapak Ibu. Maka oleh itu yang bujang-bujang. Kalau pengen, wah doain Tuhan. Ini bentuk dia. Katakan dengan Tuhan, oh Tuhan ini pekerjaan dia. Nah itu yang bujang-bujang ingat ya. Jangan kata Tuhan, biarlah siapa saja yang datang. Aku berserah. Menyesal nanti. Oke, mari kita melihat yang pertama, kesetiaan manifestasi. Daripada ayat yang pertama sampai yang ke-8. Di sana kita melihat bagaimana kesetiaan yang terjadi pada Elisha, Bapak Ibu. Dan kita melihat daripada ayat yang pertama. Elia katakan kita akan pergi ke Gilang. Elia katakan tinggallah engkau di sini. Lepas ini nanti saya akan pergi ke Betel. Begitu juga dia berkata, sesudah di Betel, kau tinggal di sini. Nanti aku pergi ke Yeriko. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan. Jikalau Elisha dia katakan, tidak ada apa-apa lah, sudah capek loh, ikut lu. Saya mau berhenti di Yeriko saja. Tentu sekali Bapak Ibu yang saya kasih Tuhan. Ayat yang ke-6. Elisha tidak akan melihat mukjizat terjadi. Dia tidak akan menerima urapan yang 2 kali lipat ganda. Mengapa Bapak Ibu? Oleh karena tidak kesetiaan. Nah, maka oleh karena itu, jikalau kita melihat teman sekali, pada ayat 3 sampai ke 5, yang membangkang tidak melemahkan keyakinannya. Ingin mendapatkan 2 kali bahagia daripada Allah, tentu banyak orang yang mengolokkan kita. Di sana kita melihat para nabi-nabi mengolokkan Elisha, Bapak Ibu.
Lu tidak tahu ah? Ini cakap bahasa Cina Sarawak. Lu tidak tahu. Lu punya guru itu nanti angkat ke surga lo. Dia kata gitu. Saya bukan Cina. Pak Dedi Cina. Tapi malangnya saya bawa dia ke Sarawak ke Malaysia. Tidak bisa cakap Cina. Sayang orang Cina ini. Ngomong Hokkien, punya tahu. Aduh. Sama seperti saya. Saya pelayanan di Taiwan. Kamu tahu di Taiwan sama orang Cina. Di kalangan suku-suku orang asli di sana ada 11 suku. Ada satu suku mirip dengan suku saya di Taiwan. Lalu saya pergi untuk menginjil menyampaikan firman Tuhan. Tetapi malangnya saya tidak bisa ngomong dalam bahasa Cina. Saya ngomong Hokkien saya, mereka tidak mengerti. Aduh, saya katakan bagaimana menyampaikan firman Tuhan. Lalu gembala yang saya ketemukan itu dia pernah menjadi missionary di Sarawak. Selama 10 tahun. Dia persis dalam bahasa Dayak. Lalu saya khotbah dalam bahasa Iban. Lalu pastor ini terjemah dalam bahasa mereka dan juga bahasa Mandarin. Yang saya tahu mereka memahami. Waktu saya buat artikel. Semua mereka maju ke depan di sini. Mereka dari gereja Presbyterian loh. Lu tahu Presbyterian? Presbyterian itu kepercayaan mereka. Hanya gereja kalau Alkitabnya nggak boleh besi lain. Besi King James Version saja. Apalagi kalau bahasa roh raba-raba ini apa raba-raba ini. Oke, apalagi tumpang tangan gunakan minyak urapan. Oh itu tidak ada atau dalam apa? Dalam keinginan hati mereka. Saya buat artikel orang amis Bapak Ibu. Semua mereka maju pergi depan. Sebelutut seberdua, Tuhan, saya tidak ada apa-apa. Saya ingin mengurapi jemaat ini. Yang sakit, apapun pergumulan hidup mereka, saya akan percaya Tuhan akan menjawab, melakukan mukjizat dengan mata mereka melihat. Kami naikkan pujian dalam bahasa mereka. Saya mulai berdoa mengurapi mereka. Semua mereka terutama sekali rebah dan jatuh. Gembala mereka melihat kepada saya begini. Dia sudah kaget. Lepas ibadah. Mereka katakan, Pastor, come again, datang lagi. Seumur hidup gereja kami. Kami tidak pernah mengalami yang seperti ini. Mulai mereka berbahasa dalam bahasa roh, Bapak Ibu. Mulai mereka berkata-kata, saya pun tidak tahu. Oleh kita bahasa roh banyak dapat kita tahu, Bapak Ibu. Sedangkan bahasa Mandarin, bahasa Hokkien, saya tidak mengerti. Tapi saya melihat kuasa Tuhan. Urapan Tuhan terjadi. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan. Nah, di sini kita melihat waktu kita taat setia. Waktu kita melakukan pekerjaan yang luar biasa, kita diolok. Sedangkan saya, gereja saya di BEM. Gereja saya, gereja Injili, Bapak Ibu. Haleluya, raba-raba itu tidak ada dalam kamus. Mengurapi dengan minyak itu tidak ada dalam kamus, Bapak Ibu. Tapi saya belajar daripada firman Tuhan. Saya mengerti dan mengerti, saya mengalami, dibaptis oleh Roh Kudus. Saya mengalami terlebih segala-gala yang dibagi oleh Roh Kudus dalam kehidupan saya. Saya mengalami, saya berarti katakan, apa yang saya alami, saudara tidak pernah mengalami. Hanya waktu saudara memiliki Roh Tuhan itu hidup dalam hidupmu, bahwa engkau akan berubah dan engkau akan pergi ke dimensi yang baru dengan yang luar biasa. Amin, Bapak Ibu. Nah, ini yang kita melihat di sini, Bapak Ibu yang sekalian Tuhan. Yang pertama kita melihat di sini apa yang terjadi dengan Elisha. Dia ketaatannya dimanifestasikan. Arti kata ketaatannya dengan Elia itu dilihat orang lain mengolok dia. Tapi Elisha katakan, saya tidak peduli dengan olokan kamu. Saya tahu bahwa Elia ini akan terangkat ke surga. Saya tidak akan melepaskan dia. Saya mau permintaan saya dikabul oleh Tuhan. Sedangkan Elia mengatakan, yang kau minta itu adalah sukar. Bukan saya yang bisa bagi. Tapi tidak apa dia kata. Kalau saya naik ke surga, kalau terjadi, terjadilah. Kalau tidak terjadi, tidaklah. Bapak Ibu. Tetapi melalui ketaatan, Elisha mendapatkannya. Itu yang kita melihat yang pertama. Yang kedua, meminta dengan khusus, special request. Ayat yang ke-9 dengan ayat yang ke-10. Elia katakan, permintaan itu sukar dipenuhi. Mengapa sukar?
Oleh karena Elisa, dia ingin double porsi daripada roh Elia. Elia tidak bisa membagi dengan itu. Itu yang saya katakan tadi. Oke, bahwa urapan itu, Bapak Ibu yang saya itu dibagi oleh Tuhan. Dengan keinginan hati kita yang rindu dan haus. Tidak urapan itu hanya kepada Bapak Gembala. Urapan itu bisa berada dengan setiap pribadi kita yang pengen dan yang ingin urapan itu. Ada amin Bapak Ibu? Hanya kamu ingat, hanya Bapak Gembala dapat mengusir setan. Enggak Bapak Ibu. Kamu sendiri bisa mengusir setan. Kamu bisa mendoakan orang yang sakit akan sembuh. Firman Tuhan katakan memiliki iman sebesar biji sesawi bisa memindahkan gunung. Bapak Ibu yang sekalian Tuhan. Nah, kalau menjadi orang Kristen, menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh. Jangan seperti orang Indonesia kata jangan menjadi orang Kristen KTP saja. Oke, menjadi orang Kristen menjadi dengan penuh komitmen. Kalau pelayananmu dalam musik, Tuhan memberi engkau terutama sekali satu karunia, lakukan itu untuk Tuhan. Kalau kau menjadi penyanyi, kau menjadi worship leader, lakukannya untuk Tuhan. Bukan untuk kemegahan diri kita. Bapak Ibu yang saya kasih, semuanya itu untuk Tuhan. Saya yakin dan percaya, waktu jemaat Tuhan memiliki berbagai pelayanan di dalam jemaat Tuhan dalam gereja, saya yakin percaya gereja itu akan bertumbuh. Kita belajar kemarin Bapak Ibu dengan fivefold ministry, pelayan yang kelima. Ada yang menjadi rasul, ada yang menjadi imam, ada yang menjadi gembala, ada yang menjadi guru, ada yang menjadi penginjil Bapak Ibu. Yang saya kasih dalam Tuhan. Saya melihat teman-teman sekalian. The fivefold ministry itu, yang kelima itu jatuh dengan pastor kamu yang sinya ini. Mengapa dia menjadi penginjil? Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan. Dia menjadi penginjil dan saya yakin dan percaya yang mensupporti teman sekali pelayanan dia adalah gereja ini. Kamu adalah gereja, Bapak Ibu. Kita tidak memerlukan orang yang kaya. Kalau orang yang kaya tapi tidak hatinya tidak terbuka untuk pelayanan Tuhan, itu tidak ada arti. Tapi orang yang kaya di dalam Tuhan. Oleh kenapa? Yesus rela menjadi miskin supaya kita menjadi kaya. Ada amin Bapak Ibu? Haleluya. Semenjak saya menjadi hamba Tuhan, tadi saya katakan saya tidak tahu awal bulan, saya tidak tahu ujung bulan, Bapak Ibu. Tetapi hidup saya sungguh sederhana. Pak Dedi dan Ibu Lucy kenal benar dengan saya. Saya anggap mereka ini sebagai keluarga. Kalau pergi ke rumah saya, apa yang mereka panggil, apa yang makan, makanlah. Apa yang ada. Mereka kenal benar dengan saya. Bapak Ibu yang sering tahu. Mengapa? Oleh karena saya mengenal dan mengetahui bahwa sumber segala-galanya adalah daripada Dia yang mengasihi kita. Waktu kita taat setia kepada Dia. Waktu kami pergi, termasuk dengan pelayanan ini. Kayak bukan gereja, semua gereja itu termasuk semua orangnya baik hati. Tuhan akan mengenal dan mengerti. Orang yang diberkati akan mengapa? Saya tidak bisa bikin misi. Mereka ulurkan tangan, mereka kata, no, untuk minum kopi. Lo ini untuk minum apa? Untuk membeli permen dalam perjalanan. Saya katakan puji Tuhan. Di tempat saya, kalau pergi ke kedai kopi seperti Pak Dedi tahu. Kalau pagi-pagi sarapan pagi makan mie, oleh karena di tempat saya makan mie itu luar biasa berbeda sekali. Kalau datang ke sini, Feni katanya belikan, Pak, ada bawa kolong enggak? Saya kata kali ini bawa, nanti kamu sendiri yang pergi ke lawas, makan sepuasnya. Saya kata. Kalau kita sudah duduk di kedai, di restoran, kita sudah mau pergi bayar. Kayak saya katakan, oh sudah dibayar tadi, mereka kata. Saya kata heran, saya rasa malu, Bapak Ibu. Tetapi dalam saya mengingatkan, kalau tidak mereka mengasihi Tuhan, mereka tidak akan melakukan yang demikian. Nah, maka oleh karena itu, sesuai dengan saya katakan waktu kita diberkati, katakan terima kasih. Terima dan kasih. Ada amin Bapak Ibu? Wah, ada yang kata, lain benar khotbah. Ini pendeta dari Malaysia ini. Tapi Tuhan katakan, ujilah aku. Ada amin? Bahkan aku akan menghujat berkat dari surga. Sehingga lumbung-lumbungmu akan berkelip. Haleluya. Bapak Ibu. Ya, ini yang kita minta. Terutama sekali request dengan khusus.
Permintaan Elia itu memang sukar. Itu sebabnya Bapak Ibu yang sekasih dalam Tuhan, mengapa dia sukar? Oleh karena Elia mengenal dan mengetahui bahwa pemberian daripada dua porsi rohnya itu bukan daripada Elia. Bukan dia pas debatan Bapak Ibu seperti ini. Nah, ini urapan saya. Tidak. Dia tidak begitu Bapak Ibu. Itu adalah daripada Tuhan. Nah, maka oleh karena itu kita melihat di sini apakah roh yang diinginkan Elisha. Di sini kita melihat yang pertama, dia inginkan memiliki roh yang memiliki iman. You need to have faith. Iman supaya berkeyakinan dengan kuasa Allah. Supaya kita berjalan dengan iman Bapak Ibu. Yang kedua, apa yang dimiliki oleh Elisha? Roh ketaatan. Walaupun kadang-kala tidak masuk akal yang permintaan kita. Tapi taat setia. Tidak masuk akal waktu kita taat setia, kita akan memperolehnya. Yang ketiga, roh keberanian. Mengapa berani Bapak Ibu? Memiliki iman dengan Allah. Serta ketaatan kepada Allah. Memberikan keberanian untuk kita berdiri untuk Allah. Ada amin Bapak Ibu? Kita berani. Mengapa? Oleh karena roh Tuhan itu ada dalam kita. Kerinduan Elisha di sini adalah supaya dia akan menjadi nabi untuk umat Israel, meneruskan pelayanan Elia, bukan untuk kesombongannya, tetapi itu adalah oleh karena dia ingin meneruskan pelayanan Elia itu untuk umat Israel pada waktu itu. Nah, apa tindakan kita Bapak Ibu yang sekalian Tuhan? Efesus pasal 5 ayat 18 berkata, janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tapi hendaklah kamu dipenuhi dengan roh. Mengapa Bapak Ibu yang sekalian Tuhan? Semalam waktu kami cerita di Kupang ini bagaimana? Pak Siga menanya dengan Pak Pendeta Tommy. Wah, di sini banyak orang mabuk-mabuk ya. Dia kata ada juga. Di sini banyak orang yang makan-makan narkoba, tapi tidak berapa banyak. Pak Sigar katakan siapa ingin pindah ke Kupang, dia kata. Oleh karena di sini senang. Nah, mengapa Bapak Ibu yang sekasih dalam Tuhan? Mengapa orang tidak mau menghayalkan diri, memuaskan hati mereka dengan keinginan mereka sendiri? Satu, takut akan Tuhan. Kalau kita mendidik, mengajarkan suku bangsa kita, keluarga kita daripada kecil dididik dengan firman Tuhan, saya yakin dan percaya dunia ini akan aman, Bapak Ibu. Di tempat kami di Lawas, sayang-sayang 1000 sayang. Injil sudah masuk terutama sekali kepada suku bangsa kami. Generasi yang pertama, haleluya, puji Tuhan. Generasi yang kedua, puji Tuhan, mukjizat Tuhan terjadi, kemuliaan rohani terjadi. Mulai daripada generasi ketiga, keempat, apa yang terjadi? Ditergoda oleh dunia ini. Banyak orang yang minum mabuk. Ramai orang yang makan narkoba, Bapak Ibu. Sayang sekali. Sehingga itu caranya, terutama sekali iblis menutupkan, terutama sekali pelayanan Tuhan, supaya mereka tidak ada wawasan atau visi di depan. Seringkali saya katakan berkhotbah kalau saya diundang untuk berkhotbah. Hei, kamu yang makan-makan narkoba. Kamu memang rasa hai. Tetapi saya katakan, masa depanmu tidak ada apa-apa. Masa depanmu mati, generasimu mati. Mengapa? Oleh karena kamu ingin memuaskan keinginan hati dan dagingmu. Nah, itu yang kita melihat di sini. Jadi Bapak Ibu, yang kedua yang kita belajar tadi adalah minta dengan khusus. Apa keinginan hatimu? Minta dengan khusus, Bapak Ibu. Saya tidak mau ulangi lagi untuk orang bujang, sudah tadi itu. Oke. Nah, tetapi saya yakin dan percaya dalam kehidupan kita semua mau diberkati. Minta kepada Tuhan dengan khusus. Yang terakhir kita melihat melakukan tugas yang diemanakan kepada kita. Elisha sesudah dia mendapat terutama sekali double porsi daripada roh Elia. Dia tidak bangga, dia katakan saya seorang nabi dan penuh dengan Roh Kudus. Tidak. Dia meneruskan pelayanan Elia itu Bapak Ibu. Untuk umatnya Israel. Bukan untuk dibanggakan. Tapi kerinduan terutama sekali
adalah untuk meneruskan pelayanan, menyenangkan hati Tuhan, menyelamatkan jiwa untuk Tuhan. Dan itu yang kita melihat terutama sekali. Elisha melihat mukjizat yang telah terjadi kepada Elia dengan saksi mata. Dan itu sebabnya dia katakan, sebab Elisha bersama-sama dengan Elia, mereka melakukan mandat untuk meneruskan pelayanan Elia. Dengan Elia menjatuhkan jubahnya dan diambil oleh Elisha waktu Elia naik ke surga. Di mana kita melihat dari ayat 13 sampai 15, Elisha melakukan perjalanannya kembali menyeberangi sungai Yordan. Dia memegang terutama sekali jubahnya Elia. Dan ayat yang ke-14 dia katakan, dia menyatakan kepada Allah Elia, di manakah Allah Elia? Lalu dia ambil jubah itu. Dia memukul air itu. Apa yang terjadi dengan sungai Yordan? Terbelah menjadi dua. Berarti Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, urapan yang dia ingini itu dia perolehi. Telah dibuktikan dengan matanya sendiri bahwa apa yang dilakukan oleh Elia terjadi juga seperti apa yang dilakukan oleh dia. Dan itu disaksikan dengan para nabi yang lain. Maka oleh karena itu, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, Allah Elia masih memiliki kuasa pada masa ini, hari ini, sampai selama-lamanya. Dia adalah Yahweh. Dia mengenal kita. Dia adalah Yesus yang telah menebuskan kita. Ibrani 13 ayat 8 katakan, Yesus Kristus, dia tetap sama, baik kemarin maupun hari ini, dan sampai selama-lamanya. Maka oleh karena itu kuasanya tidak berubah, Bapak Ibu. Nah, maka oleh karena itu untuk meneruskan pelayanan pelayanan Elisha yang telah diurapi dengan double portion, pegang ayat firman Tuhan ini. Injil Matius pasal yang ke-28 ayat 18. Yang kuhendaki mereka dan berkata, kepadaku Tuhan Yesus berkata, diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Jikalau kita memiliki urapannya daripada Tuhan, saya yakin dan percaya kuasa itu ada kepada setiap pribadi kita. Maka oleh karena itu pagi hari ini Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, kalau ingin sesuatu daripada Tuhan, jangan hanya minta sedikit, minta double porsi, 2 porsi. Amin Bapak Ibu. Mari kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian sembah kepada Tuhan. Nanti saya akan berdoa.